Semangat ya. Dipanggil kepada peserta kedua, SMA Swasta Darul Iman. Silakan ambil pertanyaan yang paling mudah ya. Jangan tegang di sini. Semangat semua, masih pagi menjelang siang. Oke, ini udah yang paling gampang ya. Kalau bisa pintunya ditutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri dan hadirin sekalian, saya Rapo Barawi 16 tahun, lulusan dari SMA Swasta Darul Iman, dan rekan saya Naila Deski 17 tahun, lulusan dari SMA Swasta Darul Iman. kami calon duta pelajar Sadar Hukum 2023 Kabupaten Aceh Tenggara. Teknologi maju, Hidup bermutu. kami generasi milenial di bawah naungan kejaksaan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah suatu peraturan, biasanya berupa perintah atau larangan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan kesadaran hukum adalah suatu kesadaran atau bisa dibilang dengan nilai-nilai terdapat di dalam diri manusia. Untuk meningkatkan sebuah kesadaran hukum, maka dapat didorongkan melalui bantuan remaja terhadap hukum. Akan tetapi pada akhir-akhir ini, banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum di masyarakat, baik di kalangan pelajar, remaja, orang tua maupun negara hukum itu sendiri, dikarenakan kurangnya pembinaan dan kesadaran tentang hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum tidak perlu dilakukan dengan ancaman. Dapat dilakukan dengan mengetatkan sebuah penataan hukum berdasarkan undang-undang. Kesadaran hukum juga dapat dilakukan dari sejak dini agar dapat mempunyai moral dan nilai-nilai jiwa taat akan adab hukum. Hukum sangat begitu penting bagi kehidupan generasi muda. Oleh sebab itu, para pemerintah telah membuat sebuah program, yaitu JMS Jaksa Masuk Sekolah, yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada para pelajar apa itu hukum dan pentingnya hukum untuk ditaati dan dijalani. Adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, yaitu dengan melakukan penyuluhan tentang bahaya pelanggaran hukum, Menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menegaskan penegak hukum. Melalui pemilihan calon duta pelajar Sadar Hukum 2023, Fandamni Mustami'an Masababan Wayang Muntajiman Bilkunun. mari kita bangun masyarakat dan generasi muda sadar dan tertib. Sekian dan terima kasih. Mantap, semangat pagi bagi SMA Swasta Darul Iman. Selanjutnya sesi tanya jawab. Siap? Siap. Pertanyaan pertama. Korupsi tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berupa pemberian dari seseorang terhadap aparat. Pemberian dalam artian luas, yakni meliputi pemberian uang, barang diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya disebut dengan A. Korupsi, B. Kolusi, C. Gratifikasi, D. Suap. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaan telah diberikan kepada kami. Adapun jawaban tersebut adalah C, yaitu gratifikasi. Ya, selamat, benar. Lanjut pertanyaan kedua. Apa bunyi pasal 131 Undang-Undang Nomor 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? A. Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. B. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. C. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. D. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Jawabannya adalah B. Apa itu B? Setiap orang yang menyelenggarakan, menjual, menanam. Ya, jawabannya salah. Yang benar adalah D. Setiap orang yang tidak melapor tidak pidana. Semangat. Lanjut. Nomor 3. Di negara Republik Indonesia terdapat penuntut umum tertinggi. Siapakah penuntut umum tertinggi tersebut? A. Presiden. B. DPR. C. Hakim Agung. D. Jaksa Agung. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Adapun jawabannya ialah Jaksa Agung. Ya, selamat, benar. Pertanyaan selanjutnya. Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kerelaan korban yang diatur dalam Kanun Aceh, termasuk kategori apa? A. Pelecehan seksual. B. Kalwat. C. Liwat. D. Zina. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Adapun jawaban tersebut adalah A, yaitu pelecehan seksual. Sayang sekali, jawabannya yang benar adalah liwat. Perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan seorang di depan umum atau terhadap orang lain yang korbannya baik perempuan dan laki tanpa kerelaan korban. Iya, Aluat biasanya. bentar. Bentar. Iya, maaf kami koreksi. Tidak semuanya yang kami tulis ini benar, ada kekeliruan. Ini yang ditulis ini liwat. Namun kami meneliti lagi bahwasanya pelecehan seksual masuk kategori jawaban yang benar. Karena unsur yang disebutnya itu sama, yaitu perbuatan asusila yang atau dalam kanun. Memang ada kalwat dan liwat yang kalau tidak salah liwat itu yang antara laki-laki dan laki-laki juga, yang kalwat yang bersembunyi yang tidak di depan umum. Dengan ini kami menyatakan jawaban benar. Mohon maaf. Lanjut ke pertanyaan esai. Saudara sebagai masyarakat dan sebagai mahasiswa yang sedang belajar hukum dan kesadaran hukum, coba jelaskan, terangkan yang saudara ketahui apa yang maksud dengan nepotisme. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, nepotisme adalah setiap perbuatan pelanggaran negara yang mementingkan kepentingan keluarganya atau keluarganya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini saya akan coba untuk menambahkan jawaban rekan saya. Adapun contoh dari nepotisme ialah seperti seorang ketua kelas yang ingin memilih perangkat di kelas tersebut.
Ketua kelas tersebut memilih dari rekannya, kroninya, ataupun keluarganya. Hal tersebut yang dinamakan dengan nepotisme. Sekian dan terima kasih. Mantap. Jawabannya lugas dan detail dan ada penambahan yang kedua dari kami yang kami catat. Selanjutnya ada kekompakan ya, saling mengisi. Semangat untuk pertanyaan terakhir. Ini tentang korupsi. Apakah korupsi hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara saja? Dan apakah saudara selaku masyarakat sebagai siswa dan siswi memandang dari segi hukum terhadap korupsi itu, apakah diterapkannya itu berlaku secara universal atau terhadap orang-orang tertentu saja? Coba jelaskan secara detail dan umum seperti apa yang saudara ketahui pemahamannya. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, yaitu seperti organisasi, yayasan, perusahaan, dan lain sebagainya, di mana uang negara tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum, di mana korupsi tidak hanya diperlakukan oleh pihak yang berwenang, tetapi korupsi bisa dilakukan oleh masyarakat, pelajar, dan lain sebagainya. Di sini saya akan coba untuk menambahkan jawaban dari rekan saya. Adapun upaya kami agar tidak terjadinya korupsi di lingkungan sekolah ialah apabila ada rekan kami yang melakukan korupsi, hal yang pertama yang harus kami lakukan ialah melakukan pendekatan terhadap rekan kami tersebut. Kemudian memberitahu pada rekan kami tersebut betapa bahaya korupsi. Kemudian apabila rekan kami tersebut tidak mendengarkan perkataan dari kami, maka kami akan melaporkannya kepada Dewan Guru. Kemudian Dewan Guru lah yang menasihati rekan kami tersebut. Apabila rekan kami tersebut tidak mendengarkan ataupun mengindahkan perkataan dari guru kami, maka guru kami berhak untuk memanggil orang tuanya agar orang tua yang menasihati rekan kami tersebut agar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jawabannya lugas. Selanjutnya penutup, silakan menyampaikan visi dan misi dan komitmen saudara dan saudari. Dimulai dari sekarang. Apabila kami terpilih menjadi Duta Pelajar Sarjana Hukum 2023, maka kami akan meningkatkan kesadaran hukum terhadap generasi muda dengan menerapkan hukum di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara memberikan pemahaman betapa bahaya pelanggaran hukum dan mematuhi segala peraturan di lingkungan sekolah. Serta kami akan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dan generasi muda dengan melakukan penyuluhan tentang bahaya pelanggaran hukum dan tidak lupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis. Dan apabila kami terpilih menjadi Duta Pelajar Sarjana Hukum 2023, maka kami akan menerapkan program unggulan di lingkungan sekolah, yaitu dengan 6B. Sittaba yatahalla bil iman wa taqwa. Yang pertama, beriman dan bertakwa dengan mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Yakunu mas'ulan. Yang kedua, bertanggung jawab dapat menjaga amanah yang telah diberikan. Kun wasikon. Yang ketiga, beribawa dengan menjaga image dan tingkah laku akhlakiat. Yang keempat, beretika, memiliki akhlak yang baik. Sanjaan. Yang kelima, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Wa amiran najifan, yang artinya bersih. Bersih dari korupsi. Oleh karena itu, hindari Korupsi, kolusi, nepotisme, dan jauhi narkoba agar kita selamat. Dengan cara Dimulai dari saya, kami, kita, dan seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Banyak informasi di halaman koran. Membaca koran seperti sebuah kanal. Jika memberi sanksi untuk pelanggaran, jangan menutupi karena itu tindakan kriminal. Cobalah kita menyetel siaran. Ceklah siaran yang berkualitas seperti berita. Jika kita sudah taat dengan peraturan, maka kedamaian dan ketertiban akan tercipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep ya, pakai pantun dan motivasinya pakai hadis apa ayat Al-Quran tadi, mantap. Terima kasih. Di pagi sudah dapat yang kontestan yang bersemangat, memang parahnya bagus, materinya bagus. Selanjutnya kami